Berbeda dari paus-paus sebelumnya, Paus Fransiskus punya gaya yang khas dalam memimpin Gereja Katolik Universal. Ia mengubah begitu banyak ekspektasi. Tindakan dan pemikirannya jauh melampaui apa yang kita pikirkan tentang seorang paus. Ada satu kunci utama yang bisa menjelaskan bagaimana Paus Fransiskus bekerja, yakni Jesuit. Perilakunya mungkin seperti seorang Fransiskan, tapi dia berpikir sebagai seorang Jesuit. Bagi kita orang awam, akan mudah untuk salah mengira kalau Paus adalah seorang Fransiskan, melihat dari tindakannya yang menekankan dan membantu orang-orang terbuang. Ia juga mengambil nama Santo Fransiskus dari Asisi yang menjadi santo pelindung orang miskin. Akan tetapi, faktanya, ia adalah Paus pertama dari kalangan Jesuit atau Serikat Yesus, sebuah ordo keagamaan yang terkenal dengan para anggotanya yang adalah para biarawan intelektual. Bila kita melihat dari bagaimana Paus membawa gereja, seperti perhatiannya terhadap keadilan sosial, semangat misionarisnya, hingga fokusnya untuk melibatkan gereja dalam dunia yang lebih luas, Paus Fransiskus adalah seorang Jesuit sejati, terlebih dari beberapa tindakan untuk berkolaborasi, dibandingkan tindakan yang bersifat taat. Pertanyaan lanjutannya, siapakah Jesuit itu? Dalam video sebelumnya, kita telah membahas bagaimana peran Jesuit dalam menghadapi reformasi Protestan. Dalam banyak hal, Jesuit sama seperti ordo religius lainnya. Mereka mengucapkan kaul kemiskinan, kesucian, dan ketaatan. Akan tetapi, ada kaul ketaatan khusus bagi seorang Jesuit yakni kaul keempat yang terkait dengan misi ketaatan pada Paus. Ordo yang didirikan oleh Ignatius dari Loyola ini punya peran totalitas dalam karya gereja Katolik. Mereka seperti pasukan khusus gereja. Jika mereka diperlukan untuk membawa agama Katolik ke negara-negara baru, mereka akan membeli tiket sekali jalan, tidak ada tiket kembali. Artinya, semangat totalitas dan pelayanan tanpa batas sudah mendarah daging dalam ordo ini. Dalam proses pembentukan menjadi seorang Jesuit, dengan semangat latihan rohani Santo Ignatius, membuat seorang Jesuit memiliki pondasi yang kokoh dan cenderung eksentrik, termasuk bagi Paus Fransiskus. Sebagai seorang Jesuit di Argentina, Paus Fransiskus yang memiliki nama asli Jorge Bergoglio, diangkat menjadi pemimpin Jesuit Argentina pada usia 36 tahun dan dilemparkan dalam situasi kekacauan karena adanya perang yang meletus pada tahun 1970-an. Itu gila, saya harus menghadapi situasi sulit dan saya mengambil keputusan secara tiba-tiba dan sendirian, kenang Paus Fransiskus. Ia mengalami intrik dengan para Jesuit lainnya. Para kritikus menyebut Bergoglio sebagai kolaborator junta militer Argentina meskipun dalam biografi menyebutkan bahwa ia bekerja dengan hati-hati dan sembunyi-sembunyi untuk menyelamatkan banyak jiwa. Pada awal tahun 1990-an, ia diasingkan dari Buenos Aires ke kota terpencil, yang baginya adalah masa kritis dalam negeri yang besar. Namun demikian, Bergoglio berusaha menemukan kehendak Tuhan dalam semua itu. Secara paradoks, keterasingannya justru mendorong Kardinal Antonio Quaracino dari Buenos Aires untuk menunjuknya sebagai asisten uskup pada tahun 1992. Pada tahun 1998, Bergoglio menggantikan Quaracino sebagai uskup agung dan pada tahun 2001, Paus Yohanes Paulus II mengangkatnya sebagai seorang kardinal. Ia adalah salah satu dari 2 Jesuit yang menjadi kardinal dari 120 orang kardinal di seluruh dunia. Pada konklav tahun 2005 yang memilih Benediktus XVI, Bergoglio menjadi runner-up dan membuat banyak Jesuit bernafas lega. Akan tetapi, pada tanggal 13 Maret 2013, Bergoglio terpilih menjadi paus dan mengambil nama Fransiskus sebagai nama pausnya. Paus Fransiskus adalah imam Jesuit pertama yang menjadi paus. Ia juga paus non-Eropa pertama sejak tahun 741, setelah terakhir adalah Paus Gregorius III yang lahir di Suriah. Seperti dengan para Jesuit lainnya, Paus Fransiskus adalah seorang imam yang nyentrik. Ia hidup dengan sederhana, menolak apartemen kepausan dan tinggal di komunitas kecil di dalam Wisma Vatikan. Tidak hanya sekedar memberi amanat, ia juga memberi contoh. Ia mengatakan dengan tegas bahwa para imam atau klerus harus menghindari fasilitas dan hak istimewa jabatan. Mereka harus bertindak dan hidup sebagai pelayan para umat. Sebagai seorang pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus tidak meninggalkan jati dirinya. Dia tetap memilih hidup sederhana dan tidak terpaku pada protokol kepausan. Bila paus lain mengarahkan para umat untuk rajin dalam pengakuan dosa, Paus Fransiskus tidak berhenti di situ. Dia berjalan ke ruang pengakuan, menemui seorang imam, dan melakukan pengakuan dosa. Ia tidak sekedar memberikan amanat, tapi memberi contoh.
Masih banyak pemikiran-pemikiran Paus Fransiskus yang di luar jangkauan kita sebagai umat. Akan tetapi, yang perlu disadari adalah, ia melakukan tugasnya semata-mata demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Paus Fransiskus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan dan telah menjadi batu penjuru.